Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita digerakkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah untuk mau belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tidak ada amalan yang berharga kecuali dilakukan dengan ikhlas. Akan tetapi alangkah banyak orang merasa sudah ikhlas padahal belum sama sekali. Agar kita tidak terjatuh pada hal yang sama, saat ini kita akan mengkaji tentang urusan-urusan berkenaan dengan ikhlas, perintah-perintah yang berhubungan dengan ikhlas. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab A'malul Qulub. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang ikhlas. Sebelum kita lanjutkan di bab tentang al-amru bil ikhlas, kita review sebentar apa yang sudah kita bahas tempo hari. Kita membahas tentang ta'rif, dan membahas tentang ta'rif itu adalah bagian yang penting, karena ketika ta'rif atau definisi itu dia keliru dalam memaknai ikhlas, maka amal-amal yang mengikuti di belakangnya otomatis juga akan keliru. Karena itu kalau di sini Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, beliau membawakan langsung pada yang dikuatkan. Karena kalau kita baca misalnya dalam kitab Al-Ikhlas Haqiqatuhu wa Nawaqituhu karya Syekh Abdullah bin Isa bin Musa Al-Ahmadi, beliau menjabarkan di sana untuk ta'rif ini agak lebih panjang, lebih detail. Beliau membawakan bahwa para ulama itu membuat ta'rif itu ada 3 golongan. Jadi kan banyak sekali ininya definisi-definisinya. Kemudian beliau kelompokkan itu ada 3 klasifikasinya. Ada yang ghairu jami, ada yang ghairu mani, ada yang jami wal mani. Jadi kalau membuat ta'rif itu paling tidak ada 2 kategori itu. Dia harus jami dan dia mani. Jami itu lengkap dari semua sisinya, yang jadi pokok bahasan itu dibahas, masuk dalam wilayah ta'rif itu. Dia mani, pagarnya jelas, jadi tidak tercampur unsur-unsur yang lain yang di luar pembahasan ini. Nah, beliau membawakan ada beberapa definisi yang itu ma'ruf. Jadi beliau pilih beberapa sebagai contohnya, karena ma'ruf di kalangan masyarakat. Tapi ternyata sebenarnya pembahasan itu belum lengkap, belum masuk dalam yang yang utuh gitu ya, definisi yang utuh. Jadi ada yang dia hanya membahas dari satu sisi, misalnya mengaitkan ikhlas dengan persoalan menjauhi ujub. Ada sebagian yang mengatakan pokoknya kalau ikhlas itu jangan memandang amalmu, jangan memandang amalmu. Sekali kamu memandang amalmu, kamu merasa itu ikhlas, maka keikhlasan itu hilang. Nah kemudian itu misalnya dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa itu kaitannya dengan soal ujub. Jadi tidak ada seorang beramal kalau bisa jangan sampai ujub. Ketika dia memandang amalnya muncul ujub, maka itu menjadi tidak ikhlas. Tapi hanya dari satu sisi. Kemudian ada yang dia ghairu mani, artinya dia batasannya terlalu luas sehingga definisinya tumpang tindih. Tidak ada pagar yang jelas ya. gitu ya. Jadi misalnya di ikhlas itu disamakan dengan niat. Padahal niat itu kan luas. Kalau di kitab beliau dijelaskan bahwa an-niyatu mutlakun, niat itu mutlak. Sedangkan ikhlas itu muqayyad, dia terbatas. Jadi ikhlas itu lebih sempit ininya daripada niat. Nah, kalau niat itu nanti akhirnya menjadi tumpang tindih dalam penerapannya. Nah, adapun yang jami dan mani contohnya adalah sebagaimana yang beliau bawakan di sini. Misalnya beliau mengutip perkataan Ibnu Qayyim, kata beliau bahwa al-ikhlasu huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'at. Ikhlas adalah menunggalkan, mengesakan hak Allah, yaitu apa? Maksud dan tujuan dalam ketaatan. Misalnya kita tahu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah itu sebagaimana dijelaskan misalnya oleh Syekhul Islam, bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adz-dzahirah wal batinah.
ucapan, perbuatan, baik lahir maupun batin yang itu dicintai dan disukai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau katakan ibadah itu bagian dari bentuk ketaatan. Taat itu diwujudkan dengan apa? Beribadah pada Allah. Karena apa? Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah pada Allah, dan ibadah itu cakupannya seperti tadi. Ada yang ada yang ibadah itu secara umum, maksudnya segala hal yang diridhoi dan cintai oleh Allah. Ada yang muqayyad, memang tertentu, misalnya sholat, waktu-waktunya dan tata caranya tertentu. Maka ini cukup merangkum. Jadi definisi yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim, kenapa itu dimasukkan dalam istilahi oleh beliau, karena memang ini yang cukup mewakili. Jadi menunggalkan, mengesahkan tujuan kita taat kepada Allah itu memang hanya semata-mata menunaikan hak Allah. Jadi tidak dicampur dengan yang lainnya. Jadi ini yang perlu kita pahami, sehingga nanti itu akan, ketika nanti disebutkan di belakang-belakang ini tentang ikhlas, persepsi kita ke sana, definisinya itu. Agar tidak tercampur. Jadi beda, karena yang sering kita dengar misalnya kalau ikhlas itu berkaitan dengan soal kerelaan. Ikhlas selalu atau banyak dihubungkan dengan soal kerelaan. Misalnya apa? Kalau kamu sedekah, biar ikhlas bagaimana? Anggap saja seperti nun sewu misalnya, disepadankan dengan BAB misalnya. Biar apa? Itu kalau kamu buang kotoran, buang jatuh kan plung gitu aja, tidak dipikirkan. Nah itu ketika direpetisi, diulang-ulang, itu seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Oh berarti kalau ikhlas itu seperti itu. Padahal tidak, sama sekali tidak. Dari sisi zatnya, unsurnya aja sudah beda sekali. Memberikan sesuatu yang ini dicintai, nilainya ini kok dipadankan dengan sesuatu yang tidak disukai, kan sudah tidak gudeg tuh gudeg kan, itu berarti ya. Nah, tidak apple to apple. Nah, tidak gudeg. Tidak gudeg tuh gudeg. Makanya, nah itu yang diantaranya oleh beliau di takrif itu disebutkan, ini loh yang umum di masyarakat, ini terlalu luas, ghairu jami, ini terlalu hanya dibahas dari satu sisi, yang satu ghairu mani, terlalu luas. Nah, beliau membawakan antara lain juga yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid ini, yaitu definisi. Jadi kita pakai yang ini, kita ingat-ingat bahwa al-ikhlas itu apa? Menunggalkan hak Allah dalam ketaatan kita. Jadi kita ketika melakukan ketaatan itu memang hanya semata-mata untuk mewujudkan atau memberikan hak Allah semata. Baik, itu sedikit review, mengulang dari apa yang kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk dalam pembahasan al-amru bil ikhlas, yaitu perintah-perintah untuk ikhlas. Yang pertama, fil Qur'anil Karim, perintah ikhlas dalam Al-Quran Al-Karim. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, laqad amarallahu azza wa jalla ibadahu bil ikhlasi fi mawadi'a min kitabihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berbuat ikhlas itu ada dalam banyak tempat dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan mereka itu illa kecuali liya'budullaha, agar mereka mengibadai Allah, mukhlishina lahudin, dalam keadaan memurnikan agama ini lahu, pada Allah saja. Hunafa'a, yaitu mustaqimina ala dini Ibrahim wa dini Muhammad, yaitu lurus sebagaimana syariat yang dibawa oleh Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah. Jadi mereka diperintahkan untuk memurnikan, yaitu menunjukkan ketaatannya dalam beribadah itu hanya kepada Allah. Dalam beragama ini hanya kepada Allah. Kemudian wa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yasifa nafsahu bil ikhlasil ibadati lillah. Allah juga perintahkan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mensifati diri beliau dengan sifat ikhlas, itu ibadah kepada Allah saja. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Katakan pada Allah, aku beribadah mukhlishan lahuddin, yaitu dalam keadaan mengikhlaskan agama ini lahu, kepada Allah saja. Qala aidan, Allah Ta'ala juga berfirman,
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu lillah. Lillahi rabbil alamin. Kepada Allah atau milik Allah rabbil alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintah. Wa ana awalul muslimin, aku adalah yang pertama kali berserah diri. Wa wasafa ta'ala nafsahu bi annahu ma khalaqal mauta wal hayata illa liyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Allah Ta'ala mensifati dirinya bahwasanya Allah tidak menciptakan maut, tidak menciptakan kematian. Allah tidak menciptakan kehidupan kecuali untuk menguji manusia mana di antara mereka itu yang amalnya yang paling baik. Faqala Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian itu yang paling baik amalnya. Dan Allah Al-Aziz Al-Ghafur, Allah yang Maha Perkasa dan Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu anil amalil husn. Fudail bin Iyad, beliau berkata atau menjelaskan berkaitan tentang amal yang baik. Amal yang baik. Huwa akhlasuhu wa aswabu. Kata beliau, amal yang baik itu apa? Amal yang paling ikhlas dan yang paling benar. Qalu, orang-orang sekitar beliau kemudian bertanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabu, apa maksudnya yang paling ikhlas dan apa maksudnya yang paling benar? Jadi amal yang baik adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Mereka bertanya, apa maksudnya? Qala, kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amal itu kalau dia itu ikhlas tetapi tidak benar, tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau misalnya dia itu benar tetapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal itu ikhlas sekaligus benar. Fal khalisu makana lillahi wa shawabu makana ala sunnah. Ikhlas itu adalah sesuatu atau amal itu dilakukan lillah karena Allah. Dan as-shawab, amal itu dikatakan benar kalau makana ala sunnah, yaitu di atas sunnah. Di atas sunnah. Qala Ibnu Taimiyah ta'liqan ala kalamil Fudail rahimahullah. Ibnu Taimiyah memberikan komentar berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Fudail ini. Kata beliau, wadhalika tahqiqu qaulihi ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Fudail itu adalah catatan atau penjelasan dari apa yang difirmankan Allah Ta'ala. Kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh dan tidak menyekutukan ibadah kepada Rabb-nya itu dengan sesuatu apapun. Nah, ketika baca ini saya teringat ada dua hadis sangat penting yang itu menjadi landasan dari apa, ini masih related dengan apa yang beliau jelaskan. Yang pertama adalah hadis Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau katakan innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang menjelaskan tentang pentingnya ikhlas. Syarat diterimanya amal itu yaitu ikhlas. Yang kedua adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Man amila amalan laisa man amal amilan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang itu bukanlah perkara yang kami bawa, maka itu akan tertolak. Biasanya kalau ini disampaikan, ada sebagian yang kemudian agak mungkin terlalu emosional sehingga salah paham. Laisa alaihi amruna itu maknanya diperluas. Jadi seakan-akan ketika disampaikan kalau kita beramal, mengamalkan satu amalan yang itu tidak ada petunjuk dari Rasul, itu ditolak. Kemudian dia menyatakan dengan sedikit emosional, ya wes lek ngono ora usah pakai kamera, ndak usah pakai mobil, ndak usah pakai teknologi karena itu ndak ada pada zaman Rasul. Maka kalau seperti itu kita katakan laisa ali amruna, amruna di sini perkara yang dibawa Rasul itu apakah urusan itu atau Rasul itu mengajak kita untuk mentauhidkan Allah, mengajak kepada
syariat Allah. Maka sebenarnya pembicaraan ruang lingkupnya ketika dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna, amruna itu adalah perkara din. Maka di sini dikatakan, ini sangat relatif dengan kita bahas, amalan itu, amalan yang baik itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Yang paling ikhlas itu lillah, yang paling benar itu makana ala sunnah. Yang amal itu ada di atas sunnah, yaitu di atas amruna itu tadi, perkara yang Rasul bawa. Dan lanjutnya, qala al-Amir As-Sun'ani rahimahullah. Amir As-Sun'ani rahimahullah, beliau membuat syair. Kata beliau, taqaddat bika al-a'maru fi ghairi ta'atin. Taqaddat itu inqata'a, itu terputus, cutel. Umurmu itu akan terputus sia-sia jika itu bukan pada ketaatan. Jika umur itu berlalu ghairi ta'atin, bukan dalam rangka ketaatan. Siwa amalin tardahu wa huwa sarabu. Amal itu yang dilakukan bukan dalam rangka mencari ridho Allah, wa huwa sarabun, maka itu menjadi fata morgana. Jadi fata morgana. Idza lam yakun lillahi fi'luka khalisan, fakullu bina'in qad banaita kharabu. Jika kamu itu amalmu itu tidak dilakukan lillah, tidak ikhlas, maka setiap bangunan yang engkau bangun, yaitu bangunan amal yang engkau bangun itu kharabu, dia roboh, halaka, dia roboh. Jadi amal yang tidak dilakukan lillah, maka setiap bangunan amal yang kita bangun itu akan roboh. Falil amalil ikhlas syartun idza ata wa qad wafaqat sunnatun wa kitabu. Maka amal itu agar menjadi ikhlas itu ada syaratnya, yaitu ketika dia mencocoki sunnah dan kitab. Mencocoki sunnah dan kitab. Nah, ini masih menyambung dengan apa yang dikatakan Fudail bin Iyad, bahwa amal itu amal yang baik itu adalah amal yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling benar itu makana ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fasafallahu ta'ala ahsanuddin bi annahu islamul wajhi lillahi wal ihsan. Allah mensifati agama yang terbaik itu adalah menyerahkan atau memasrahkan wajah lillah kepada Allah dan berbuat baik. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Siapa yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah dan dia muhsinun, dia berbuat baik. Dan dijelaskan wal islamu wajhi lillah huwa al ikhlas. Wal ihsanu mutaba'atus sunnah. Memasrahkan wajah, atau berserah diri kepada Allah itu adalah ikhlas. Kemudian wal ihsan, yang dimaksud dengan ihsan itu mutaba'atus sunnah, itu mengikuti sunnah. Waqad ausallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu ma'ahu an yakunu ma'a ahlil ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, juga umat beliau yaitu kita semua, agar kita itu bersama orang-orang yang ikhlas. Kata Allah taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Bersabarlah engkau, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang mereka itu memohon kepada Rabb mereka pada pagi hari dan sore hari. Karena apa? Mengharap wajahnya. Mengharap wajah Allah. Nanti mengikhlaskan ibadah. Menunggalkan ketaatan dia itu semata-mata menunaikan hak Allah. Dan wa wasafa alladzina yuriduna wajhallahi bi annahum humul muflihuna. Allah sifati orang-orang yang dia itu mengharapkan wajah Allah, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'ati dal qurba haqqahu wal miskina wa benas sabil. Yaitu mereka memberi kerabat, yaitu hak mereka, haknya, dan orang-orang miskin dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan.
Dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajah Allah. Yang demikian itu baik bagi orang-orang yang mengharapkan wajah Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang muflihun. Muflihun itu al-faizuna bi sawabillahi an-najuna minal aqabihi, yaitu orang yang dia itu beruntung dengan mendapatkan pahala dari Allah dan diselamatkan dari hukuman atau dari neraka. Ini sawahidnya itu. Yuriduna wajah Allah. Itu penguat tentang dorongan untuk ikhlas ya. Kemudian wa wa'ada al-mukhlisa bin najati minan nar. Allah janjikan kepada orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, itu dengan apa? Diselamatkan dari neraka. War ridho yaumal qiyamah, dan Allah beri ridhonya pada hari kiamat. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasa yujannabuhal atqa, dan sungguh benar-benar kami akan jauhkan dia, orang-orang yang bertakwa. Sayujannabuha itu yu'badu anha, yaitu yu'badu anin nar, dijauhkan dari api neraka, yaitu orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang berinfak, menginfakkan hartanya dan dia mensucikan diri. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, dan tidaklah seorang pun yang di sisinya ketika dia itu memberikan nikmat kecuali dia akan pasti membalas. Kalau kita baca tafsirnya, ada yang mengatakan bahwa ini ayat ini menjelaskan tentang halnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu setiap kali ada orang memberikan kebaikan pada beliau, pasti beliau balas dengan yang sepadan. Hatta Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun juga diperlakukan sama, kecuali satu katanya disebutkan di sana, yang Abu Bakar As-Siddiq tidak mungkin bisa membalas, yaitu apa? Pemberian berupa nikmat hidayah. Rasul memberikan pengajaran yang mengantarkan kepada hidayah, itu yang tidak bisa dibalas oleh Abu Bakar. Tapi pemberian-pemberian yang lain pasti Abu Bakar akan membalas dengan yang sepadan. Illa batigha wajhi rabbihil a'la, yang mereka lakukan semua itu tidaklah mereka lakukan semua kebaikan tadi kecuali dalam rangka mencari, mengharap wajah Rabb yang a'la, yang maha tinggi. Wala saufa yardo, dan mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa takara min awsafi ahlil jannah. Allah sebutkan di antara sifat-sifat penghuni surga, yaitu apa? Al-ikhlasu fid dunya. Mereka itu orang-orang yang ikhlas di dunia. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama tut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami ini memberi makan kalian semata-mata hanya demi wajah Allah. Kami tidak mengharap dari kalian balasan, tidak juga berharap rasa terima kasih. Ini diantara ciri, kata beliau, yaitu para penghuni surga. Yaitu orang-orang yang di dunia ini seperti ini karakteristiknya. Ketika mereka memberi makan, itu semata-mata liwajhillah, tidak berharap balasan, tidak pula berharap terima kasih. Jadi tidak perlu diupload. Wa wa'ada al-mukhlisina bil ajril adimi fil akhirah. Allah janjikan orang-orang yang ikhlas dengan balasan yang agung di akhirat. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahi baina nas. La khairan, tidak ada kebaikan fi katsirin minan najwahum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik mereka itu. Pembicaraan rahasia, bisik-bisik mereka. Illa kecuali man amara bi shadaqatin, kecuali mereka itu memerintahkan untuk sedekah. Au ma'rufin, atau ajak-ajak kepada kebaikan. Au islahi bainan nas, atau dalam rangka mendamaikan manusia. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasaufa nu'tihi ajran adiman. Nah, orang yang melakukan seperti itu dalam rangka mencari ridha Allah, maka kami akan berikan mereka itu pahala yang agung, kata Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ikhlas, yang berbuat kebaikan
libtighai mardatillah. Kemudian man kana yuridu kharsal akhirah nazid lahu fil kharsihi wa man kana yuridu kharsat dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Siapa yang dia itu menghendaki panen akhirat, kami akan tambahkan baginya dalam panenannya itu. Dan siapa yang menginginkan panen dunia, kami akan beri kata Allah. Iya, sejatahnya. Kalau di akhirat tadi kan ditambah. Siapa yang mengharap dikasih ditambah. Tapi siapa yang mengharapkan panen dunia ya sudah diberi sebagaimana yang memang menjadi haknya. Wa ma lahu fil akhirah min nasib, maka tapi di akhirat dia tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian. Nah, ini diantara perintah tentang perintah ikhlas di dalam Al-Quran. Jadi setiap kali tadi disebut ikhlas, maka kita mudahnya itu tadi ya. Kalau kembali ke tarifnya, kita gunakan tarifnya Ibnu Qayyim bahwa menunggalkan, mengesahkan, pokoknya ini dalam rangka memenuhi hak Allah. Ketaatan kita ini dalam rangka memenuhi hak Allah. Jadi bukan soal ini rela atau tidak rela. Jadi ikhlas bukan seperti itu. Karena kalau sekali kita memaknai ikhlas itu keliru, nah rentetan amal-amal di belakangnya nanti keliru. Dan Masya Allah, ini mengingatkan kita kembali pada kajian kita sebelumnya, kitab Al-Fitrah, betapa perasaitannya kalau kita ingin menjaga agar kita tetap di atas din ini, tetap lurus di atas agama ini, maka tidak ada cara lain kecuali dengan berusaha mengikhlaskan niat, mengikhlaskan ibadah secara keseluruhan. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita baru sudah menyelesaikan, bukan menyelesaikan keseluruhan, menyelesaikan bagian awal perbincangan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dengan umur yang barokah, dan mudah-mudahan tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan di atas al-fitrah, yakni keadaan di mana kita itu betul-betul ikhlas, bertauhidkan, mengikhlaskan ibadah kita, mengikhlaskan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.